Hai, selamat datang kembali di video pembelajaranku mengenai Vue.js. Kali ini aku akan berbagi materi mengenai penggunaan state di Vue dan cara mengaksesnya agar dapat dipakai di komponen kita. Oke, langsung saja kita buka dokumentasi dari state itu. Nah, di sini sudah ada contohnya ya untuk mengakses state. Kita bisa melalui komputer atau bisa panggilnya langsung. Bentar. Oke, langsung aja kita praktek ya. Kita buat satu variabel state di store index.js. Kita kasih ini namanya variabel name, isinya Rory. Si variabel name ini sifatnya akan global atau bisa diakses di mana saja. Nah, yang name ini kita komen dulu. Nah, untuk mengakses variabel state tadi, kita bisa pakai cara yang pertama. Cara yang tidak baik sebenarnya, tapi kita pakai dulu aja. Kita bisa langsung panggil begini, store.state.name. Kita save all aja dulu ya. Kita lihat hasilnya. Ya, masih Rory. Mungkin jangan Rory namanya, kita kasih namanya Lizalis. Oke, kita coba lihat ya. Nah, ini udah berubah Lizalis. Kalau kita cek juga di Vue DevTool-nya, ini tuh belum ke refresh ini tuh. Masih ini ya. Nah, kita cek lagi di sini. Nah, ini di Vue DevTool-nya, di sini ada state baru namanya name dan value-nya yaitu Lizalis. Nah, si variable name ini bisa diakses secara global ya di komponen kita. Kita lihat aja di sini. Komponen itu. Nah, di komponen ini tuh ada variabel state yang tadi ini, yang name ini. Ini pengaksesan state cara pertama. Namun cara ini tidak aku rekomendasikan ya. Atau cara buruk dan paling buruk seharusnya jangan dipakai. Kita kosongin aja dulu. Cara pakai atau cara panggil kedua, kita bisa melalui komputer. Lalu kita buat variabel getter namanya name atau bebas. Nah, isinya ini tuh return yang tadi, return $store.state.name. Jangan lupa kita kasih this. Kalau di dalam script Vue kita harus pakai this, tapi kalau di komponen ini kita tidak perlu pakai this. Nah, kita bisa panggil nih si name ini di sini. Save, kita coba lihat. Sama aja ya, kita refresh juga sama aja hasilnya. Nah, di sini kita lihat di komponennya. Di sini akan muncul satu komputer namanya name. Value-nya yaitu Lizalis. Ini cara kedua. Cara yang ini sih lumayan bagus, tapi aku jarang banget pakai cara ini. Sebaiknya dihindari saja ya cara pemakaian yang ini. Kita pakai fitur yang sudah ada di Vue yaitu map state. Nah, ini pakai ini map state. Kita import dulu si map state ini di sini. Import map state from Vue. Cara pakainya kita lihat contohnya di sini ya. Ini kok loncat-loncat sih. Nah, ini nih. Kita bisa deklarasikan seperti ini.
kita ini komen dulu cara kedua ini tadi. Kita pakai cara yang ketiga, yaitu pakai map state. Nah, di map state ini bisa menerima value object, juga bisa menerima value array. Nah, kapan kita pakai yang value object dan kapan kita pakai value yang array? Kita pakai value yang object kalau kita mau custom nama dari variable state ini ya, nama ininya. Jadi namanya misalkan ini name. Nah, di sini aku nggak mau nih namanya name, misalkan. Aku maunya namanya this is my name gitu. Nah, di sini kita panggil yang name. Nah, yang ini sama sih sebenarnya itu. Ini pun juga bisa seperti ini. Ini pakai arrow function. Kalau yang ini langsung kita passing di variable state-nya. Nah, kalau ini lokal apa ini? Oh, kalau ini lokal komputer kita hapus saja dulu. Nah, seperti ini. Mungkin ini kita kasih 2 ya. Nah, kita coba echo yang dua-duanya. Yang di is my name kita taruh di person. Nah, sedangkan yang this is apa tadi? My name 2 ya. Kita echo di heading 1 aja. Nah, ini kita save. Nah, hasilnya akan muncul 2 ya. Yang pertama melalui function, arrow function. Yang kedua langsung passing ke ke variable state-nya. Nah, terus mana nih rekomendasinya gitu? Apakah yang ini atau yang ini? Ini sih tergantung dari kita ya. Bisa pakai yang ini sebenarnya udah bagus, pakai yang kedua juga bagus. Cuma biar lebih memperpendek coding ya, bagusnya sih langsung aja kita passing seperti ini. Oke, kita komen yang ini. Kita pakai cara yang ini aja ya, yang langsung passing. Nah, ini udah muncul. Nah, yang kedua atau yang ketiga ya? Yang ketiga atau yang keempat nih? Yang keempat kita pakai yang array ini. Kalau yang pakai array ini kita tidak bisa membuat alias di variable state-nya. Jadi variable state-nya kita langsung aja mau akses name. Mau kita kasih nama name. Misalkan seperti ini nih, kita nggak mau nih merubah atau ini kita komen aja dulu. Kita tidak mau merubah nama state-nya, jadi kita langsung akses aja gitu. Kita bisa pakai cara keempat ini, yaitu menggunakan array ini. Ya, di dalam blok array si name ini. Kita bisa di sini kita jadi name, kita save, kita lihat ya. Masih tetap kalau kita lihat di DevTool-nya di sini sudah ada Vuex binding ya. Yaitu ngebinding si state name dari Vuex. Selanjutnya kalau kita mau buat variabel lokal atau kita mau tambah 2 nih, gimana nih kalau misalkan 2 nih, misalkan full name kita kasih namanya misalkan Liza Sabo. Nah, si full name itu namanya Liza Sabo. Kita juga bisa nambahin di array ini, tinggal kita tambahin satu variabel dia, yaitu full name. Nah, kita bisa nih tinggal di sini kita echo full name, kita save all. Nah, ini udah muncul ya Liza Sabo. Di sini Vuex bindingnya juga ada 2. Yang pertama full name, yang kedua name. Di state-nya kita ini harus ini dulu ya. Harus di refresh seperti ini. Nah, kita harus load ulang ini tuh.
kita load ulang setnya. Nah, ini muncul ya, full name Liza Zabo sama name-nya Liza Liz. Mungkin sampai sini cukup jelas ya untuk pemakaian variable state. Seperti ini aja. Terus untuk manggilnya tadi ada beberapa cara. Bisa langsung diakses di sini. Bisa lewat komputer yang ini atau lewat map state, masih sama lewat komputer tapi lewat map state yang sifatnya objek ya, atau yang sifatnya array. Nah, kalau aku sendiri sih biasanya untuk akses si map ini caranya pakai komputer. Cuman kita gini ya, langsung lagi nih. Kita pakai spread operator namanya. Nah, ini map state. Nah, di sini aku langsung panggil nih. Name, full name. Ini N-nya besar. Nah, dengan seperti ini kita juga bisa deklarasi lokal komputer misalkan. Nah, di lokal komputer ini tuh aku mau return kan hello lokal komputer misalkan gitu ya. Nah, kita komen dulu aja yang ini. Nah, kita apa tadi? Kita echo yang tadi yang lokal komputernya. Jadi kalau saran dari aku pakainya yang mana itu tergantung dari selera ya sebenarnya. Tapi kalau saran dari aku sebaiknya pakai yang cara terakhir ini ya, pakai spread operator, lebih enakan untuk dibaca juga skripnya dibanding kita pakai yang ini susah gimana gitu ya dibacanya. Kita pakai yang spread operator, kita juga bisa deklarasi lokal komputer. Kita save dulu, kita lihat hasilnya. Nah, ini udah muncul. Ini yang variable name state, ini yang variable full name. Nah, yang ini variable lokal komputer. Kalian bisa lihat di sini di view-nya atau di komponennya. Nah, di sini ada komputer lokal. Nah, yang di sini ada komputer Vuex binding namanya, full name sama name. Oke, jadi kurang lebihnya seperti ini untuk penggunaan state di Vuex itu dan cara mengaksesnya. Jadi yang pertama kita buat variable name di sini, variable state name sama variable state full name. Lalu kita bisa akses variable state itu dengan cara yang pertama tadi, bisa langsung untuk ditulis di template-nya atau melalui map state yang dipanggil di komputer yang sudah saya jelaskan tadi. Mungkin sampai di sini dulu untuk penjelasan mengenai penggunaan variable state di Vuex. Materi selanjutnya aku akan membahas mengenai penggunaan getter di Vuex. Jadi nantikan aja deh ya.